Sebelum saya lanjut, saya mau memberi informasi. Ini jujur, 24 jam yang lalu, 30 jam yang lalu, saya di negara luar. Sebetulnya saya di Selandia Baru 1 hari yang lalu. Dan Agung minta saya, Pak Rob, kita punya cacing curriculum training hari Sabtu pagi di Kabupaten Sukabumi. Pak Rob bisa datang? So, kemarin, ini jujur, right? Jujur, saya naik pesawat kemarin pagi, datang di Jakarta, kemarin malam, tidur beberapa jam, bangun, datang ke sini untuk bertemu senyum-senyum dari Sukabumi. Benar ya? Benar. Ini tidak bohong. Selama hari ini, Bapak Ibu punya kesempatan untuk belajar tentang cacing curriculum. Sebelum saya mulai, saya mau memberi informasi tentang prestasi dunia Indonesia. Lihat di belakang saya spanduk prestasi dunia Indonesia. Nah, kita yayasan terbesar, cabang terbesar di seluruh dunia untuk pendidikan ekonomi. Kantor pusat AS Boston, Amerika. Kita punya cabang operation di 116 kurang lebih negara di seluruh dunia. Itu kenapa kita, Agung, Erika, di mana Erika? Di luar. Kami, kita sangat senang untuk punya kesempatan untuk membuka cacing curriculum di sekolah Kabupaten Sukabumi. Tahun 2017 kita baru membuka cacing curriculum di Indonesia, prestasi dunia Indonesia di Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Sejak tahun 2017 kita punya ekspansi ke kabupaten, kota baru. Sekarang kita punya program cacing Solo di Sumatera Barat sampai Jayapura di Papua. Kita punya setujuan bersama dengan Menteri Pendidikan Budaya Indonesia untuk masuk sekolah-sekolah di Indonesia untuk membeli program istimewa untuk anak sekolah SD. Karena kita dan Menteri pikir itu sangat-sangat penting generasi baru di Indonesia punya pengetahuan, percaya diri untuk mengelola keuangan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita harus lakukan itu lewat mengajar di ruang kelas di Indonesia. Karena bisnis kita punya cabang di Filipina, Vietnam, Cambodia, Laos, Thailand, Malaysia, Taiwan, ada banyak negara lain punya cacing. Kita harus membuat Indonesia lebih kuat, lebih kompetitif masa depan untuk ekonomi. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita membeli generasi baru, konsep, ide untuk mengelola keuangan. Karena Bapak Ibu, kita tahu di Indonesia, di negara saya Selandia Baru juga, untuk konsumer, tidak untuk anak saja, murid saja, untuk Bapak Ibu, ada banyak tentasi untuk beli terus online. Ya. Pikir 5 tahun yang lalu
pasti 10 tahun yang lalu tidak seperti itu. Tidak. Sekarang generasi baru di Indonesia, kita harus memberi mereka pengetahuan untuk mengontrol, untuk understand, untuk make decisions wise, pintar, untuk beli barang-barang dan layanan jasa juga. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu kenapa kita di sini hari ini. Karena tim dari Prestasi Junior Indonesia, Utami bersama dengan saya selama orang Sunda juga bersama dengan saya selama 16 tahun, 17 tahun sudah lama. Dan Agung dan Erika Sukma dan tim dari kita Prestasi Junior Indonesia di sini untuk memberi informasi langsung kepada Bapak Ibu. Now, kita minta Prestasi Junior Indonesia dan saya tahu Dinas Pendidikan juga di Kabupaten Sukabumi. Kita mau Bapak Ibu transfer pengetahuan dari hari ini ke setiap murid di kelas di Sukabumi. Berapa sekolah di sini? 1.200. Banyak. Oke. Kalau kita bisa membantu generasi baru sedikit-sedikit saja, itu maju yang baik. Itu membuat cakrawala lebih jauh, lebih jelas untuk generasi baru di Indonesia. Paham saya? Sebetulnya saya lihat Bapak di situ. Saya pikir Bapak perlu pengetahuan juga untuk mengelola keuangan. Itu tidak untuk anak saja, karena di Indonesia saya tahu kita punya tanggal muda dan tanggal tua. Sekarang tanggal tua. Teman-teman sedikit stres hari ini. Benar? So, bagaimana kita bisa mengontrol semua? Kita harus punya skill untuk mengelola keuangan. Bapak Ibu, tetapi sangat-sangat penting untuk generasi baru di Indonesia. Satu lagi, kalau kita memberi informasi kepada murid di kelas, mereka kembali ke rumah dan berbicara kepada Bapak Ibu di rumah, keluarga besar di rumah. Hari ini kita punya latihan untuk mengelola keuangan. Itu sangat-sangat penting Bapak Ibu untuk kita, untuk keluarga kita. So, proses seperti ini. Kita Prestasi Indonesia memberi informasi kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu transfer informasi kepada murid di kelas. Murid di kelas transfer informasi langsung kepada keluarga besar. Itu kenapa Bapak Ibu punya tanggung jawab sangat-sangat penting. Karena Bapak Ibu tidak memberi informasi kepada anak sekolah juga saja. Memberi informasi sebetulnya untuk keluarga besar. Lakukan itu, maksud itu ekonomi lebih baik masa depan. Paham saya? Dan ini, proses ini tidak untuk Indonesia saja. Di negara saya, Selandia Baru, sama. Ada sekolah, mereka suka beli terus online. Uang dari mana? Kadang-kadang mereka pikir itu dari ATM, uang dari ATM. Uang kita dari usaha, itu dari ATM. Mereka harus mengerti. Uang is from your effort. Usaha Bapak Ibu di sini juga. So,
ada 6 latihan saja, 6 latihan, tidak terlalu berat, tetapi prestasi junior kita minta, ini sangat-sangat penting, minta untuk Bapak Ibu memberi informasi sangat jelas, sangat lengkap kepada generasi baru di Sukabumi. Masa depan, mereka sudah dewasa, mereka sudah punya skill untuk mengelola keuangan juga. So, satu lagi, saya mau mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk datang hari ini, hari Sabtu pagi. Saya sangat senang karena saya lihat senyum-senyum terus di sini, luar biasa Bapak Ibu, senyum Bapak luar biasa. Terima kasih banyak, dan kembali ke aku. Oke, terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak. Sekilas sudah dijelaskan apa itu prestasi junior Indonesia dan juga apa itu sedikit tentang janji kurikulum. Selanjutnya sambutan dari Dinas Pendidikan